Salam sejahtera para sahabat Rema yang terkasih. Tanggal 2 September 2024, bacaan Injil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dalam bacaan pertama dari 1 Korintius bab 2 ayat 1-5, Santo Paulus menulis, "Aku mewartakan kepadamu kesaksian Kristus yang tersalib." Kesempatan ini akan kita pakai untuk merenungkan terlebih dari bacaan yang pertama. Bagian ini menyoroti bagaimana menurut Paulus sebuah khotbah yang harus otentik dan harus memperlihatkan anugerah keselamatan Allah yang menembus jauh ke dalam hati para pendengarnya. Bagaimana suatu permenungan bisa mewartakan kasih penyelamatan Allah, dan kasih itu harus sampai menyentuh ke dalam hati kita, sanubari kita. Dan menurut Paulus, sebetulnya ini merupakan inti dari semua pelayanan di dalam gereja. Bagaimana orang sampai menyadari karya keselamatan Allah yang terwujud, dan sekaligus itu menjadi kekayaan di dalam diri kita masing-masing. Dia percaya bahwa prinsip inilah yang hendaknya kita kembangkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Iman hendaknya berakar pada pengakuan tanpa syarat bahwa Yesus Kristus adalah Dia yang diutus oleh Bapa untuk keselamatan kita. Dan dengan demikian kita bisa mengalami bahwa Allah bertindak untuk keselamatan kita, dan kasih karunia Allah itu betul-betul berkarya di bumi ini, berkarya di dalam diri kita. Untuk itulah Dia memfokuskan surat-suratnya, memfokuskan khotbahnya pada bagian yang paling sulit di dalam Injil, yaitu bahwa karya penyelamatan Yesus, bahwa Yesus tersalib. Oleh sebab itu, dalam gambar yang ada di belakang saya, ada dalam menara gereja, ada kecil lamat-lamat, itu salib. Dan itu merupakan ciri dari gereja Katolik kita. Bahwa gereja Katolik berpusar antara salib, tapi salib sebagai sarana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan putranya yang tiada taranya. Dan melalui salib itulah maka keselamatan datang ke dunia. Dan sampai sekarang itu salib masih kokoh setelah berabad-abad, bukan hanya ada di puncak gereja, tetapi juga di hati jutaan umat. Untuk itulah pertama kita harus melihat bagaimana karya penyerapan Tuhan Yesus itu menjadi kekayaan diri kita. Kita bersyukur bahwa Allah berkehendak menyelamatkan kita dengan apa yang telah Dia lakukan. Maka dengan penyaliban Kristus ini, kita menyadari betapa kasih Allah itu sungguh-sungguh menyentuh setiap orang dari diri kita. Baru kalau itu kita alami sebagai pengalaman rohani, sebagai pengalaman batin, kita akan mampu juga mewartakan karya penyelamatan Allah itu kepada sesama kita. Baik dengan kata-kata, baik dengan khotbah, tetapi terlebih dengan apa yang kita lakukan. Tidak mudah juga
Santo Paulus melihat mewartakan Yesus yang tersalib. Artinya apa? Bahwa ini merupakan suatu usaha terus-menerus, berjuang dengan segala pengorbanannya. Tetapi kita ingat bahwa ada yang mengarahkan kita, ada yang mendampingi kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Kita yakin bahwa kuasa Allah telah mengubah kita semua, termasuk orang-orang yang waktu itu di hadapan Paulus. Sampai Santo Paulus mengatakan, seharusnya kalau ada skandal seperti salib, orang-orang sudah terpencar kemana-mana, tidak percaya lagi pada Yesus. Tetapi kalian masih tetap tinggal di sini. Artinya apa? Tetap percaya karya penyelamatan melalui proses salib Tuhan Yesus. Inilah kita semua yang juga sedang bersama-sama mengadakan refleksi saat ini, bahwa kita tidak lari dari Yesus, tetapi kita menyadari itulah sarana yang terampuh, sarana yang terhebat untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, inilah merupakan kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Tuhan, biarlah hidup kami berbicara kepada dunia melalui pesan yang jelas dalam bimbingan Roh Kudus tentang kasih yang maha besar dari Bapa yang menyembuhkan semua luka-luka, semua dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Semoga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberi kekuatan pada kita untuk berani mewartakan Kristus yang tersalib demi keselamatan umat manusia. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi yakin bahwa penebusan itu sesuatu yang nyata, karya tindakan Allah itu merupakan sesuatu yang sudah terwujud. Kesempurnaan masih di masa depan, masih di alam yang ada di sana. Tetapi sekarang ini kita harus berani untuk mewartakan dengan penuh kasih bahwa Allah berkehendak menyelamatkan umat manusia melalui putranya, melalui pengorbanan di salibnya. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Semoga saudara sekalian beserta keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.